Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa azza jundahu wa zamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafiqun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id Masjid Istiqlal rahimakumullah. Alhamdulillah, sungguh sangat sempurna atas pertemuan nikmat iman, kesehatan, kesempatan, dan aman. Sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini dalam keadaan sehat walafiat dan membahagiakan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan kita semua para penerus dan pejuang ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Bersyukur itu bukan hanya atas pemberian nikmat yang kita terima, tetapi juga atas dihindarkan dari musibah itu pun juga kita harus bersyukur. Kita sendiri tidak tahu musibah apa yang sebenarnya akan terjadi dan betapa banyak musibah itu yang dihilangkan, dihindarkan oleh Allah SWT. Bersyukur itu karena kita bisa bersyukur. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyah syakur. Oleh karena itu sekali lagi mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah SWT. Salah satu ciri dari nikmat Allah itu sifatnya terus-menerus, continuous. Sesekali saja mengalami diskontinuitas atau terputus. Terputusnya itu untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa selama ini kita sudah menerima nikmat itu. Sebagai contoh, berapa lama kita menderita sakit sariawan? Bisa jadi hanya 2 hari. Tetapi dengan 2 hari itu rasanya hidup ini menjadi sangat terganggu. Dan berapa lama kita terbebas dari sariawan. Sehingga kalau dibandingkan tidak ada apa-apanya. Dalam teori limit itulah namanya infinite, menjadi tak berhingga. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Memang nikmat itu dirasakan betapa besarnya nilainya pada saat nikmat itu tercabut dari kita. Oleh karena itu sangat tepat yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab legendarisnya yaitu Al-Hikam, orang tidak akan mengetahui nilai nikmat saat memperolehnya. Ia akan mengetahui ketika sudah lepas dari dirinya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, mari kita sama-sama belajar untuk bersyukur. Belajar untuk bersyukur dan belajar berterima kasih kepada siapapun yang pernah berbuat baik, baik kepada diri kita, kepada bangsa dan negara. Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Marilah kita saling ingat mengingatkan, ajak mengajak untuk senantiasa menjalankan sebaik-baiknya, bukan sekedar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita menjauhkan diri bukan sekedar meninggalkan dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita semua akan menjadi khairun nas anfa'hum linnas, yaitu orang yang senantiasa memberikan kebaikan, kemanfaatan bagi orang lain, dan itulah orang yang terbaik. Sehingga kalau kita menggunakan mafhum mukhalafah, logika balik, sehina-hina orang adalah orang yang paling banyak memberikan penderitaan kepada orang lain. Hadirnya orang yang bermanfaat itu adalah sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari persoalan. Oleh karena itu, insya Allah kehadiran kita semua adalah menjadi bagian dari solusi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kita sekarang ini sedang menunaikan haji yang sudah lama ditunggu dan dirindukan untuk menjadi dhuyufur rahman. Kita pun juga demikian merindukan itu. Oleh karena itu kita doakan semoga perjalanan prosesi haji sekarang ini bisa berjalan dengan lancar, dan kita doakan mudah-mudahan mereka semua menjadi hajjam mabruran, wa sa'yam mashkuran, wa dzamban maghfuran, wa tijaratan lan tabur. Dan bagi kita yang belum dikaruniai untuk bisa menunaikan haji, mudah-mudahan Allah mentakdirkan waktu-waktu mendatang untuk bisa berhaji. Dan bagi kita semua yang sudah berhaji, mudah-mudahan Allah senantiasa memperkuat kemabruran kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah haji itu adalah ibadah yang penuh pergerakan, sangat dinamis dalam dimensi posisi atau ruang dan waktu. Itulah pelajaran hidup dan itulah perjalanan hidup. Selalu bergerak dalam dimensi ruang dan waktu yang pergerakannya semuanya akan berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak hanya diungkapkan pada saat mengalami musibah, tetapi sebagai pengingat bahwa apapun yang kita lakukan, muaranya adalah ketertundukan dan kepatuhan kepada Yang Maha Kuasa. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ibadah salat kita harus tumakninah, koordinatnya tetap, tetapi dalam ibadah haji justru bergerak dan bergerak. Pergerakan tersebut dilakukan bukan sendirian, akan tetapi setiap orang melakukannya, sehingga terjadi pergumulan dan interaksi fisik antar jamaah. Semangat ta'awun atau saling membantu dan egosentris seringkali berbenturan dalam proses ibadah haji, dan itulah realitas kehidupan itu, antara ingin membantu dan kepentingan diri sendiri. Memang berbeda antara filosofi kompetisi, musabaqah, dan kolaborasi muawanah. Dalam musabaqah, fastabiq, yaitu to be in advance, untuk meraih kemenangan harus mengalahkan yang lain. Jargonnya adalah menang atau kalah. Namun sangat berbeda dengan kolaborasi. Untuk menjadi yang terbaik, pemenang tidak harus mengalahkan yang lain, tetapi bisa menang bersama-sama, sukses bersama-sama. Itulah esensi kolaborasi atau muawanah. Esensi kekitaan lebih dominan dibanding dengan esensi keakuan. Nahnuisme lebih dominan dibanding dengan anaisme. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa melakukan transformasi dari saya menjadi kami dan kami menjadi kita? Yakinlah, kekuatan dan kedahsyatan itu akan diperoleh dalam bingkai kekitaan, the power of we. Kekuatan hanya bisa dibangun melalui prinsip mutualitas positif, karena memang ada mutualitas negatif, yaitu saling merusak dan saling menjatuhkan. Mutualitas positif hanya bisa dibangun atas dasar kedekatan, proximity, bukan kerenggangan, inklusif bukan eksklusif, kesuburan sosial bukan kegersangan sosial,
kesantunan bukan kecongkaan, apresiasi atas prestasi bukan cibiran, saling memberi bukan saling mengambil atau mencuri. Membangun jiwa kedermawanan atau filantropis, semangat saling memberi bukan kepelitan, itu bisa dijadikan sebagai mesin untuk merekatkan hubungan di dalam masyarakat. Salah satu hadis yang sangat terkenal yang sering kita dengar, as-sakhi, yaitu orang yang dermawan itu qaribu minallah, dekat dengan Allah, qaribu minal jannah, dekat dengan surga, qaribu minan nas, dekat dengan manusia, tapi dia ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Wal bakhil, dan orang pelit itu adalah ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minal jannah, jauh dari surga, dan ba'idum minan nas, jauh dari manusia, tetapi dia qaribum minan nar, dia dekat dengan neraka. Wal jahil, orang bodoh tetapi sakhiyun, dia itu dermawan, ahabbu ilallah azza wa jalla, dia lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla daripada orang alim yang bakhil. Allahu akbar, walillahil hamd. Dan hindarkan untuk membangun kekitaan itu adalah saling menghina, saling cibir-mencibir, dan saling mencemooh. Karena cemoohan itu pada hakikatnya yang kita berikan pada orang lain itu berakibat pada diri kita sendiri. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah barangkali bisa dipakai sebagai pijakan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang bisa mencaci maki kedua orang tuanya?" Jawaban Rasulullah, "Na'am. Yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu." Kalau seseorang itu mencela bapaknya orang lain, maka orang lain akan mencela bapaknya dirinya. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Kalau orang itu mencela ibu orang lain, maka orang lain akan mencela ibu kita. Oleh karena itu, mencela ibu dan bapak orang lain pada hakikatnya adalah sama dengan mencela ibu dan bapak kita sendiri. Oleh karena itu, hindari betul untuk saling mencela, saling mencibir, dan seterusnya. Mengapa harus kita? Bukan saya. Karena apa yang saya ketahui tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang tidak saya ketahui. Apa yang saya miliki tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang saya tidak miliki. Oleh karena itu, pendam dalam-dalam keakuan itu dan munculkan kekitaan. Allahu akbar, walillahil hamd. Bagi kita bangsa Indonesia, semangat kekitaan dan gotong royong yang telah dirintis oleh para pendiri bukanlah sesuatu yang didapat secara serta-merta, tetapi harus diperjuangkan, rumit dan berat. Diawali dari titik persamaan, ditarik menjadi garis persamaan, menjadi bidang persamaan, dan menjadi ruang persamaan. Itulah proses lahirnya NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika tidak lain adalah hasil dari semangat persamaan dan kekitaan, bukan semangat perbedaan dan keakuan. Tugas kita adalah menciptakan sebanyak-banyaknya ruang persamaan dan merawatnya dengan baik. Allahu akbar, walillahil hamd. Setiap kali kita memasuki Zulhijjah, kita diingatkan tentang pentingnya untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mengapa ini penting? Agar kita tidak mengalami defisit keteladanan. Di antara keteladanan yang bisa kita ambil adalah hujjah. Pentingnya hujjah, yaitu pola pikir berbasis rasionalitas dalam proses mencari kebenaran. Oleh karena itu, di dalam ilmu tauhid, kita dikenalkan dengan dalil akli sebagai instrumen untuk mencari kebenaran berbasis akal sehat. Membangun tradisi berpikir sebagai syarat terbentuknya masyarakat berbasis pengetahuan. Dalam kondisi normal, di mana kita tidak ada interest tertentu, dalil akli itu sifatnya adalah lazim, common sense. Namun sebaliknya, pada saat kita melakukan dalil akli itu ada interest tertentu yang kita kemukakan, seringkali bertabrakan dengan kelaziman. Selain dalil akli, kita juga dikenalkan dengan dalil nakli yang didasarkan atas wahyu Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mengingat adanya keterbatasan akal manusia,
Dengan tali nakli itulah akhirnya akal harus patuh dan tunduk secara total. Ketertundukan itu bukan berarti hilangnya rasionalitas berubah menjadi irasional. Akan tetapi di balik rasionalitas itu ada yang namanya transrasional yang sering akal kita belum mampu menjangkau dan menjawabnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Secara falsafati, manusia itu hidupnya atau ruh manusia itu diciptakan secara abadi, yaitu mulai dari alam ruh, berkembang di alam rahim, berkembang lagi di alam dunia, dan masuk di fase alam kubur atau alam barzakh, masuk kiamat, alam pembalasan, surga dan neraka. Itulah proses perjalanan hidup kita. Diawali dari alam ruh dan di ujung akhirnya kita akan mendapatkan pembalasan surga dan neraka. Itu menjadi penting karena itu semua menjadi bagian dari rukun iman. Sehingga kita semua sekarang ini berada pada fase yang ketiga, yaitu setelah ruh, rahim, dan dunia. Habis ini kita pasti masuk di fase yang keempat, yaitu masuk di alam kubur dan alam barzakh. Migrasi dari alam rahim menuju alam dunia ditandai dengan kelahiran. Migrasi dari dunia ke alam barzakh ditandai dengan kematian. Yang penting adalah apa yang harus kita siapkan. Data statistik menunjukkan usia harapan hidup Indonesia adalah 72,14 tahun harapan hidup kita. Sehingga bagi kita semua yang berusia 60-an tahun, berarti sisa hidup kita secara ekspektasi tinggal 15%. Yang 85% sudah kita pakai. Oleh karena itu ada saatnya yang paling tepat kita untuk melakukan evaluasi itu. Dan insya Allah kalau evaluasi itu kita lakukan dengan baik, dengan jujur, kita akan mengalami defisit kebaikan. Mengapa? Karena modal yang diberikan oleh Allah kepada kita sungguh sangat luar biasa banyaknya. Tetapi amal kebajikan kita sangat terbatas. Untuk itu dalam kondisi yang defisit tadi itu, maka tidak ada cara lain kecuali yang pertama, kita memohon ampun kepada Allah dan memohon welas asih kepada Allah SWT dan memanfaatkan sisa hidup kita itu untuk terus-menerus mengerjakan kebaikan-kebaikan karena kita pasti berjumpa dengan Allah. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang hendak berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, hendaknya senantiasa berbuat kebaikan dan jangan sekali-kali musyrik kepada Allah. Hadirin sekalian, jamaah salat Id rahimakumullah. Yang kedua adalah modal yang sangat mahal. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, kalau anak Adam sudah meninggal maka putuslah amalnya, kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan. Oleh karena itu, ini bekal yang harus kita siapkan. Ibaratnya, kalau kita mau pergi haji dan sudah ada di tanah suci, ternyata kita tidak membawa bekal, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi kita akan menjadi pengemis, akan menjadi gelandangan, akan menjadi peminta-minta. Naudzubillah, karena kita tidak membawa bekal atau kita lupa tidak menyiapkan bekal. Oleh karena itu, yang namanya bekal pasti disiapkan sebelum berangkat. Dan di dunia ini adalah kesempatan untuk menyiapkan bekal itu. Mudah-mudahan dengan bekal itu kita semua bisa berbahagia baik dunia dan akhirat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Akhirnya yang sangat menarik adalah salah satu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang terjemahan bebasnya sebagai berikut. Barang siapa yang mentradisikan tradisi kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala karena melakukan kebaikan itu. Dan akan memberikan pahala-pahala tambahan karena kebaikan itu diikuti oleh generasi berikutnya.
Dan sebaliknya, barang siapa membangun tradisi kebiasaan yang jelek, dia akan mendapatkan nilai negatif karena melakukan ketidakbaikan tadi itu, dan akan mendapatkan nilai negatif lagi karena ketidakbaikannya diikuti oleh generasi berikutnya. Kesempatan yang baik untuk kita menjadi inovator kebaikan. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was samiul alim. Wa qulu qouli hadza fastaghfirul azim innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu wa zamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin nabil huda alladzi la yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat innaka sari'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin, Allahumma a'izzil islam wal muslimin, Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, Bapak Presiden beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo berkenan meninggalkan lantai utama Masjid Istiqlal. Dan atas nama Panitia Hari Besar Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Miladiyah, dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka berakhirlah pelaksanaan salat Idul Adha tingkat kenegaraan tahun 1443 Hijriah 2022 Miladiyah. Terima kasih. Eid Mubarak, taqabbalallah minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita baru saja menunaikan ibadah sholat Id di hari raya 1443 Hijriah ini di tahun 2022. Hari Raya Idul Adha kita maknai sebagai sebuah ketauhidan, sebuah aktivitas dengan menebarkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya untuk sesama, menebarkan rasa bahagia yang sebanyak-banyaknya kepada kanan kiri kita, bukan hanya berkorban dalam menyembelih hewan korban, tetapi makna yang tadi saya sampaikan adalah hal yang lebih penting untuk bisa kita lakukan. Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa COVID masih ada. Oleh sebab itu, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, memakai masker adalah masih sebuah keharusan. Dan juga utamanya untuk kota-kota yang interaksi masyarakatnya tinggi, saya masih mengingatkan lagi untuk pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan provinsi, serta TNI dan Polri untuk terus melakukan vaksinasi booster, karena ini memang diperlukan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya tidak perlu. Pak, soal booster apakah akan terus jadi keharusan, kewajiban dalam syarat perjalanan ke depan? Untuk vaksin booster, apakah akan menjadi syarat perjalanan ke depan? Kita tetap harus hati-hati, kita tetap harus waspada, karena memang faktanya COVID itu masih ada, utamanya yang varian BA4 dan BA5 di semua negara. Alhamdulillah kita masih berada pada angka-angka yang masih terkendali. Negara-negara lain ada yang masih di atas 100.000 kasus hariannya. Itu yang harus kita waspadai. Iya, alhamdulillah tadi saya lupa, kita berdoa bersama agar saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji supaya diberikan keselamatan, supaya diberikan kesehatan, kesabaran, dan nanti sampai ke tanah air semuanya dalam keadaan selamat dan membawa haji yang mabrur. Yeah.
kemarin kan sudah. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap Taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.